Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembahasan kita yang kedua ini kita akan melanjutkan untuk project di project inventory kita. Yang sebelumnya kita sudah membuat sebuah form barang dan semua coding untuk button-buttonnya. Jadi selanjutnya kita akan menyelesaikan coding untuk form pengambilan barang. Ini form pengambilan namanya, ini salah ketik. Form pengambilan. Yes. Ya. Untuk namanya juga di sini form pengambilan. Ya, sebelumnya karena di sini kita tidak menggunakan menu utama, jadi kita pakai sebuah button di sini untuk melingkan form barang dengan form pengambilan. Jadi di sini kita buka pengambilan barang. Untuk teksnya, selanjutnya fontnya saya besarkan ya. Jadi jika button pengambilan barang diklik, maka form pengambilan akan menampilkan dan form barang akan close. Oke. Jadi yang pertama kita akan buat yaitu coding tambah data, simpan, selanjutnya ubah, hapus, refresh, keluar, sama ya. Cuman bedanya di sini di nama barang, kode barang dan stok itu akan kita ambil dari data barang di sini, data stok barang. Nanti akan kita linkkan kemari. Oke, kita masuk ke view editornya. Seperti biasa kita import dulu library system data OnlyDB. Oke, kita buat sebuah sub auto number. Untuk auto number di kode pengambilan kopikan aja codingnya dari sini. Ya, tapi di sini saya bedakan untuk di kode barang penomorannya. Untuk di kepala nomornya itu kan nanti akan ada tahun. Jadi nanti di sini seperti ini dia, 2020 10001. Jadi ini untuk kode stok, kode barang. Jadi untuk kode pengambilan saya buat di sini 2. Di sini angkanya 2. Oke. Untuk seperti biasa untuk SQL-nya kode underscore pengambilan select max, tampilkan pilih nilai maksimal dari kode pengambilan as new from table pengambilan where left kode pengambilan.
pengambilan, kode pengambilan. Oke. Ya, jadi ini dia untuk kode barang, kode penampilan barang. Selanjutnya klik aja di sini 2 kali, panggil sub auto number. Oke, selanjutnya saya akan membuat untuk coding untuk mengisi combo box otomatis. Jadi nama barang di sini akan kita linkkan dengan nama barang di form stok barang. Jadi kenapa saya pilih nama barang bukan kode barang? Kalau kita pilih di sini kode barang sebagai kepalanya, nanti kita akan bingung karena nggak hafal tuh kode barang satu-satu. Tapi kalau nama barang langsung bisa tahu. Oke, ini jadi kita buat fungsi untuk isi combo box. Jadi di sini sub, kita buat sebuah sub isi CMB. Jadi codingnya udah saya sediakan. Di sini isi CMD, kopikan aja. Ya, untuk perintah SQL-nya di sini kita memanggil ya select bintang, tampilkan semua data dari form tabel pengambilan order by nama barang. Ya, di sini untuk combo boxnya CMB nama, CMB nama. Selanjutnya di sini CMB nama. Ya, jadi jika datanya belum ada itu akan otomatis menampilkan data pilih. Jika belum baru ngeload dia. Dan jika berjalan nanti di combo boxnya tadi akan otomatis masuk datanya, data yang udah kita inputkan di tabel stok nama-namanya ini. Oke, jadi kapan sub ini dipanggil? Sub ini dipanggil di saat form load. Form load kita panggil ya isi CMB. Sama satu lagi kita buat coding untuk tampil data. Ini kita buat sub tampil data. Itu codingnya contoh aja yang ada di form sebelumnya. Select bintang form tabel pengambilan order by kode pengambilan. Selanjutnya isikan di sini kode nama barang, kode pengambilan, nama barang, kode barang, jumlah, kode barang, jumlah, tanggal, nama pengambil. Nama pengambil. Oke. Selanjutnya panggil sub tampil data di formula. Oke, jadi itu untuk
fungsi isi combo box, isi membuat kode barang otomatis, kode pengambilan otomatis, sama memanggil isi combo box menggunakan database. Isi combo boxnya otomatis. Jadi selanjutnya dari data, coba kita jalankan dulu aplikasinya. Ini bersih, belum kita buat codingnya. Kita jalankan aplikasinya. Kita klik aja, pilih pengambilan barang. Ya. Sebelumnya untuk di sini jangan mi close ya, mi hide agar formnya tidak tertutup. Jadi di sini kita klik tambah. Ya, kita jalankan aplikasinya. Kita klik tambah, kode pengambilannya masuk di sini. Selanjutnya untuk nama barang di combo box di sini, seharusnya udah ada nih. Coba kita lihat lagi. Isi CMB. Ya, di sini seharusnya bukan tabel pengambilan tapi tabel barang. Order by nama barang. Kita jalankan aplikasinya. Tabel stok, maaf. Di sini tabel stok. Jalankan aplikasinya. Ya, di sini nanti otomatis data yang udah kita inputkan di tabel barang masuk dia. Dan ini nanti bukan kode barang, ini nama barang nanti yang kita ambil. Oke, berarti di sini di CMB nama items add DTR itu kita ambil satu. Coba kita jalankan aplikasinya, pilih di sini. Ya, akan masuk nama-nama barang yang udah kita inputkan di sini. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat coding simpan, ubah, hapus, refresh, keluar. Itu sama seperti biasa ya, sama yang tadi. Nanti akan saya lewatkan aja. Tapi nanti yang akan saya bahas adalah jika kita pilih nama barang di sini, maka kode barang sama stok yang udah kita inputkan di sini akan nampil juga, dia akan masuk. Selanjutnya jika kita ada pengambilan barang, misalnya diambil di sini satu barang, di sini stoknya ada 10, maka akan terupdate data stok terbaru. Jika diambil satu, maka stok barang yang lama akan terupdate dia. Berarti berkurang jadi 9. Jadi di sini juga akan berkurang. Oke. Jadi itu yang akan kita bahas. Ya. Selanjutnya kita akan buat di sini ya, untuk fungsi menarik data ke kode barang dan stok tadi.
Ya, jadi untuk mengisi textbox otomatis dari data yang ada di combo box ini, kita bisa membuat sebuah sub isi txt. Saya buat nama subnya. Selanjutnya untuk codingnya sudah saya sediakan di sini, namanya isi txt. Kita kopikan aja. Ya, di sini untuk perintah SQL-nya select form table stock where nama field. Ini nama field yang mau kita sesuaikan ya. Di sini berarti nama barang sama dengan CMB nama. Berarti jika nama field nama barang ini sesuai dengan CMB nama, maka akan menarik data dari tabel stok itu ke txt kode dan txt jumlah. Jadi untuk txt kode kita ambil data kode barang. Untuk txt jumlah kita ambil data apa nama field ini, stok oke. Berarti txt kode txt jumlah berarti jika kita pilih field di combo box ini, maka datanya akan mengikuti di kode barang dan stok. Oke, kita masuk ke pengambilan barang, tambah stabilo. Oh ya, belum kita panggil tadi fungsinya. Jadi tadi udah kita buat subnya. Terus sub ini dimana akan dipanggil? Jadi subnya akan dipanggil di CMB nama, metodenya di text panggil sub isi txt. Ya, coba kita jalankan aplikasinya, tambah, kita pilih di sini stok. Jalankan ya, kita jalankan aplikasinya, pilih form pengambilan ini, pilih stabilo ya. Jika teksnya diganti, maka otomatis akan mengikuti dia di sini. Oke. Jadi selanjutnya untuk bacaan simpan ubah hapus akan saya nextkan aja. Jadi nanti kita akan buat perintah tersendiri untuk mengupdate jika ada pengambilan barang. Berarti misalnya di sini ada stok 10, di sini ambil 1, maka jumlah stok yang ada di data stok di tabel stok ini akan ikut berubah juga dia. Oke. Jadi kita buat dulu perintah.
Ya, jadi untuk membuat mengupdate data stok ini tadi, kita membuat codingnya sendiri. Pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel di stok jumlah sisa s double, karena kita mau melakukan operasi aritmatika. Selanjutnya di button simpan kita gunakan use fungsi update ya. Di sini kita deklarasikan dulu stok sama dengan txt jumlah teks jumlah sama dengan txt jumlah bill.txt sisa sama dengan stok dikurang jumlah. Selanjutnya kita gunakan perintah update di sini. Kopikan aja perintah ini, masukkan kemari, tinggal ini kita update tabel stok. Selanjutnya hapus ini. Di sini buat kenapa barang, tapi stok stok. Di sini ambil variabel ini sisa, di kode barang txt kode. Oke. Ini dihapus saja. Ini kita tutup dulu use-nya. Di dalam ini ada perintah untuk simpan data dan update data untuk di stoknya. Coba jalankan aplikasinya. Masuk form barang, tambah data, pena misal. Diambil data misalnya 1, nama pengambil Jojon, simpan ya. Masuk datanya, kita lihat di database apakah data di berkurang atau tidak ya. Data pena sebelumnya 7 berkurang jadi 6. Di sini kita refresh, masuk juga datanya udah kemari. Jadi setiap pengambilan datanya terupdate ya. Setelah kita tambah lagi pena, stoknya berubah jadi 6. Misalnya di sini kita ambil 2, misalnya yang mengambil jejen, kita simpan ya. Selanjutnya refresh, kita lihat stoknya untuk pena dia berubah jadi 4. Oke. Jadi itu aja untuk di form data barang, tabel stok, sama di pengambilan. Jadi nanti untuk selanjutnya bisa kita buat untuk cetak laporan pengambilan, cetak struknya juga di sini, sama laporan berdasarkan tanggal. Itu tuh pembahasan selanjutnya nanti, perkembangan. Itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.